Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta nikmat iman, nikmat Islam untuk dapat menghadiri tausiah peringatan Isra Mi'raj yang dibawakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Sebelumnya saya ucapkan hormat kepada pimpinan Dompet Duafa dan kepada seluruh jajarannya. Sebelumnya saya di sini sebagai MC dari Dai Muda Cordova. Awas. Clean ya? Baik, kepada sahabat semuanya, insya Allah kajian ini kita akan mulai pada pukul 12.30 ya. Sudah memasuki waktu dan insya Allah saya akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Lembaga Dompet Duafa Senin 22 Maret 2021 pukul 12.30 sampai 14.05. Yang pertama pembukaan acara oleh saya sendiri. Yang kedua pembacaan kalam ilahi dari Ustadz Arif Rosyadi. Yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang keempat pemutaran video kegiatan para dai pemberdaya di pelosok negeri. Yang kelima, sambutan Direktur DBPM oleh Kiai Haji Ahmad Son Haji. Yang keenam, tausiah peringatan Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh pemateri utama kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Selanjutnya, tanya jawab, dan yang selanjutnya penutup serta doa. Baik, kepada sahabat semuanya atau para jamaah, sebelum kita mulai acara ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi dari Ustadz Arif Rosyadi. Kepada Ustadz Arif Rosyadi, tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله
حصيد وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Arif Rosyadi. Semoga kita mendengarkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang membacakan juga demikian. Baik, untuk selanjutnya, acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim digital bisa diputar. Afwan. Okay.
Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya, pemutaran video kegiatan para dai pemberdaya di pelosok negeri. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada sahabat sekalian ketentuan acara berikut, yaitu untuk sesi ceramah Agim terbagi 2 sesi. Yang pertama 30 menit pertama penyampaian materi dan 30 menit terakhir sesi tanya jawab. Yang selanjutnya, bagi yang mau bertanya silahkan ditulis di Zoom atau bisa bertanya secara langsung. Dan selanjutnya bagi yang ingin berinfak bisa untuk keperluan dakwah pelosok dan kegiatan sosial Dompet Duafa bisa disalurkan melalui rekening infak pada rekening BNI Syariah 0091541023 atas nama Yayasan Dompet Duafa Republika dengan memberikan kode unik 010. Baik, kepada sahabat semuanya ataupun para jemaah, selanjutnya ada pemutaran video kegiatan para dai pemberdaya di pelosok negeri yang diselenggarakan oleh Cordova Korps Dai Dompet Duafa. Mari kita saksikan bersama-sama. Bambu sih. Iya, Pak. Ini bambu. Oh iya, dulu sini kan masuk bambu. Bambu. Iya, penjualan. Kau nggak punya Bambu. Siapa yang gelap sih, Pak? ini anu gedung apa Kalau Insyaallah, tabarakallah. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan pemutaran video kegiatan para dai pemberdaya di pelosok-pelosok negeri yang insya Allah seluruh infak yang diberikan sahabat jamaah semuanya akan kita salurkan kepada para dai-dai pemberdaya di pelosok-pelosok negeri insya Allah. Baik, untuk
Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Direktur DBPM Ustadz Kiai Haji Ahmad Son Haji. Kepada Ustadz dipersilahkan, Ustadz. Baik, terima kasih. Jelas suaranya ya? Jelas, Ustadz. Jelas, Ustadz. Jelas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbus samawati al-'ula al-hayyul ladzi la yamutu wa la yafna. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamalil ajyal imanan wa yaqina amma ba'd. Sudah umum punya? Ya, juga. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan Hadratil Mukarram wal Muhtaram, guru kita tercinta. Insyaallah sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah beliau Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang sama-sama panggilan kecintaannya kita panggil dengan sebutan Agim. Kita sudah merindukan tausiah beliau untuk memberikan pencerahan pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui takbir akbar online ini. Yang sama saya hormati juga Ustadz Ahmad Pranggono sebagai SO pelaksana kegiatan dakwah yang ada di Dompet Duafa, yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan dakwah Dompet Duafa, baik kegiatan-kegiatan dan program dakwah kita di Indonesia, dakwah nasional maupun dakwah internasional. Juga tak kalah hebatnya dalam kegiatan dakwah nasional, Ustaz Ahmad Pranggono Cordova, Kopsdai Dompet Duafa ini juga menebarkan program-program dakwah pada masyarakat pedalaman melalui program Dai Pemberdaya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan istiqamah dan para dai Cordova senantiasa diberikan istiqamah dalam mengemban amanah perjuangan dakwah. Amin ya Rabb. Dan yang berbahagia seluruh kaum muslimin dan muslimat yang siang hari ini menghadiri kegiatan takbir akbar bersama Agim melalui program Dompet Duafa ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sesungguhnya kita menghadapi situasi pandemi yang sudah hampir 1 tahun ini. Namun kegiatan dakwah tidak boleh berhenti. Mengembangkan dan mensyiarkan ajaran Allah tidak boleh terhenti hanya karena persoalan pandemi yang sedang melanda negeri dan sedang melanda dunia global. Hadir melalui berbagai macam upaya dan memaksimalkan potensi teknologi, kekuatan teknologi informasi dan teknologi global menjadikan sebuah tantangan baru bagi Dompet Duafa. Bersama teman-teman dakwah, bagaimana terus menerus memberikan kontribusi melalui inovasi dakwah dengan pendekatan teknologi yang ada saat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, teknologi digital saat ini menjadikan dakwah semakin dekat, menjadikan informasi kita semakin luas.
Sehingga termasuk pada siang hari ini kita bisa menghadirkan guru tercinta Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk bisa menyajikan, memberikan pencerahan pada kita dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya puji syukur kita panjatkan pula pada Allah Subhanahu wa taala, salawat rahmat dan salam tercurah kepada manusia agung yang mulia. Karena kemuliaan dan kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan langsung untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang cukup memberikan makna dalam pesan-pesan dakwahnya. Minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah terus sampai Palestina, terus naik ke langit, terus sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa sampai ke Arsy, dan perjumpaannya memberikan satu pesan amal dan ibadah yang kita laksanakan saat ini sehari semalam 5 waktu salat al-maktubah yang difardukan. Ini merupakan satu amalan istimewa yang dipanggil pun manusia yang istimewa, dan kita pun adalah umat yang istimewa. Karena keistimewaan tersebut menjadikan kita sebagai hamba pilihan Allah yang hidup di zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saat itu berbagai macam fenomena terjadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Diceritakan linuriyahu min ayatina, ditunjukkan sebagian saja tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah. Sebagian saja tanda-tanda kekuasaan kami untuk menguji keimanan hamba-hambanya. Muncul fenomena di mana ada mereka yang makin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan kalimat tasbih yang menjadi starting awal saat Allah menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan kekuatan keyakinannya perlu dengan kekuatan iman. Ada mereka yang meragukan, bahkan ada mereka yang mendustakan peristiwa tersebut. Kenapa? Karena tidak masuk dalam logika akal manusia dengan teknologi yang masih sangat terbatas pada waktu itu. Bapak dan saudara-saudara sekalian, namun ilmu makin berkembang, teknologi makin canggih, kecepatan cahaya terus dipelajari oleh manusia. Nampaknya hal ini menjadi sebuah tantangan baru, bagaimana mendekatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan teknologi dan pendekatan ilmu pengetahuan untuk terus meyakinkan bahwa selain ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa yang memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasadan, namun juga manusia umat Nabi Muhammad diajarkan untuk terus melakukan iqra, membaca, mempelajari. Sesungguhnya tidak ada yang mustahil bagi Allah dan semuanya dapat dipelajari dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Teknologi kita bisa sampai ke bulan. Teknologi kita bisa sampai menembus ruang angkasa. Sesuatu yang belum terjadi pada masa itu. Namun saat ini NASA sudah membuktikan ada kecepatan yang dapat dipelajari seperti kecepatan cahaya. Namun Rasulullah SAW nur ala nur, cahaya di atas cahaya, kecepatannya melebihi kecepatan biasa. Karena itu, insya Allah rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan ingin terus menyebarkan, mensyiarkan peristiwa-peristiwa penuh makna dalam sejarah perkembangan dakwah Islamiyah ini kepada umat Islam dan kaum muslimin tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Atas nama jajaran direksi dan pimpinan Dompet Duafa
saya menyampaikan salam takdim dan hormat serta doa untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang berkenan meluangkan waktu bersama program dakwah Dompet Duafa di tengah kesibukan beliau. Kami mendoakan mudah-mudahan AA tetap sehat walafiat, tetap istiqomah, tetap diberikan kekuatan untuk terus membimbing dan membina kami umat yang merindukan sentuhan-sentuhan doa dari AA dan sentuhan pelajaran qalbu dari AA. Salam takdim kami untuk AA. Juga kepada ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berkenan menyempatkan waktu untuk menghadiri kegiatan takbir akbar ini, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat, insya Allah. Dan kepada seluruh segenap tim dakwah Dompet Duafa serta AP bersama seluruh pasukan-pasukan dai-daiyahnya, mudah-mudahan terus diberikan istiqomah dalam menyajikan materi-materi inovasi dakwah yang terus bervariasi kepada umat dan kepada masyarakat. Pada akhirnya, Islam sebagai rahmat lil alamin, rahmat bagi seluruh alam jagat raya, bukan hanya di kota, tapi di desa, tapi juga terus tembus ke pedalaman, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam gerakan dakwah Dompet Duafa. Dan ini pun kami mengajak, mari sama-sama kita berkontribusi untuk membantu kegiatan dakwah Dompet Duafa bagi para dai kita di pedalaman. Pada akhirnya, Al-Fakir Ahmad Son Haji menghaturkan ucapan terima kasih dan mohon maaf pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi akan terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan dakwah Dompet Duafa pada momen dan kesempatan yang lainnya, insya Allah. Jazakumullah khairan jaza. Dan mudah-mudahan di mendekati Sya'ban ini, sudah memasuki awal-awal Sya'ban dan menjelang pertengahan bulan Sya'ban ini, kita diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya waballighna Ramadan, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti kegiatan takbir akbar. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair pada Ustadz Kiai Haji Ahmad Son Haji yang telah menjelaskan sedikit tentang proses dan kisah Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menyampaikan beberapa kata sambutan dari kegiatan-kegiatan dai pemberdaya di pelosok-pelosok negeri. Jazakallah khair Ustadz atas sambutan dan penyampaiannya. Selanjutnya langsung saja yang kita tunggu-tunggu, penyampaian tausiah dari Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau yang sering kita sebut dengan Agim. Kepada Agim, apa sudah di ruangan? Siap. Kelihatan tidak A-nya nih? Belum kelihatan, Masya Allah. Baik, tafadhol Pak untuk tausiahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi, ridho kepada kita semua. Karena inilah satu-satunya yang penting dalam hidup ini adalah Allah ridho kepada kita.
apapun yang kita lakukan, kalau Allah tidak ridho, maka kita rugi. Dihina siapapun, tapi kalau Allah ridho kepada kita, kita pasti untung. Terima kasih Pak Yai, semua yang hadir. Ini Masya Allah, kehormatan besar bisa bergabung dalam acara ini. Kelihatannya suara AA dan mulutnya beda waktu ya, Han? Bagaimana? Apa delaynya terlalu lama tidak ini? Tidak. Bisa tersimak dengan baik? Alhamdulillah. Ya, posisi AA sekarang berada di Istanbul, di Turki, sudah hampir 1 bulan, dan insya Allah sampai akhir Ramadan di sini. Khawatir ini gambar dan suara kurang pas ya. Baik, Bapak Ibu yang baik, bisa tersimak dengan baik. Yang di spotlight dari dompet duafanya. Bagusnya di spotlight langsung dari AA Gym-nya. Saya live. Ya, mungkin langsung dari AA saja ya, atau gimana bagusnya? Terserah ya. Baik rekan-rekan sekalian, para guru-guru kami yang hormati, Masya Allah, semoga Allah memberikan nikmatnya, yakin kepada Allah. Seperti yang diungkapkan tadi bahwa salah satu oleh-oleh terpenting yang teristimewa dengan proses yang sangat istimewa luar biasa yaitu sholat. Jadi untuk mendapatkan perintah sholat ini dahsyat sekali. Ada Isra, ada Mi'raj, dan ini menunjukkan bahwa sholat itu sesuatu yang sangat-sangat spesial, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat penting. Dan terbukti dalam surat Al-Mu'minun itu juga dari 1 sampai 11 ayat keduanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ternyata sungguh sangat berbahagia, sangat menang orang yang beriman dan sudah itu khusyuk dalam sholatnya. Jadi sebelum yang lain-lain, justru sesudah iman itu adalah sholat ini. Jadi kalau kita mengatakan orang saya punya iman, maka fokus kita kedua adalah tentang sholat. Lalu di dalam surat Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini pun jelas sekali bahwa pertolongan Allah itu sangat dikaitkan dengan sabar. Sabar itu bagian dari keimanan dan sholat ya. Jadi sebelum kita apapun yang kita pikir adalah sholat. Ini maaf, ini ada saudara kita yang suaranya masuk. Maaf ya, nih teman-teman yang masih bunyi suaranya boleh di-off-kan dulu ya, punten. Jadi kalau kita punya keinginan, maka yang langsung kepikir adalah sholat. Kalau kita punya kekhawatiran, kecemasan, sholat. Kalau kita punya harapan, maka yakin kepada Allah, yang bisa mencukupinya Allah, lalu langsung sholat gerbangnya. Barang siapa di antara kita yang tidak menjadikan sholat itu sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama, maka kita sudah melakukan kesalahan. Karena sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan sholat itu lewat sebuah proses yang sangat penting dan spesial. Makanya pertanyaan pertamanya sekarang adalah seberapa penting kita mengutamakan sholat ini. Tidak hanya kuantitas tapi kualitas ya. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan pertama itu tuh silakan kita tafakuri. Seberapa penting kita tersangkut kepada sholat sesudah ingat Allah.
Misal begini ya, misal kita punya keinginan, nah, lalu yakin bahwa yang bisa memberikan keinginan kita itu adalah Allah. Nah, ini utama nih, amanu iman. Sesudah itu langsung lihat, sholatlah gerbangnya. Aduh, kita nih takut dengan adanya COVID. Yakin bahwa COVID ini virus ciptaan Allah, milik Allah, dalam genggaman Allah, selalu bertasbih ke Allah, tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah. Yang bisa melindungi kita dari COVID juga hanya Allah. Dan sesudah itu langsung ingat sholat. Bagaimana nih sholat yang berkualitas bisa menjadi jalan terlindunginya kita dari bahaya COVID ini. Apapun, amanu, kemudian sholat. Yakin ke Allah dan sholat. Sedih, sholat. Punya keinginan, sholat. Takut, sholat. Galau, sholat. Nah, kita belum menjadikan sholat itu menjadi sesuatu yang sangat spesial. Padahal sholat itu adalah sangat spesial di sisi Allah, sehingga disampaikannya pun melalui prosedur Isra Miraj yang luar biasa spesialnya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa saja yang bisa kita ambil dari sholat ini? Kalau kita simak di dalam bulan Ramadan itu ya, selain man soma, juga man qoma Ramadan imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Sholat itu adalah zikrullah yang paling lengkap, paling komplit. Zikrullah dalam keadaan berwudu itu sholat. Zikrullah dalam keadaan menghadap kiblat itu sholat. Zikrullah yang lengkap, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada dalam sholat. Ada syahadat, ada sholawat, ada salam, itu dalam sholat. Ada Ummul Quran, Fatihah, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih dalam ruku, ada sujud. Saat seorang hamba paling dekat dengan Allah adalah dalam sujud. Ini pun adanya dalam sholat. Dan ada doa yang diapit oleh dua sujud. Dan sempurna sekali doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni wadfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ini adanya dalam sholat yang mencukupi segala urusan kita. Oleh karena itulah, siapapun yang menganggap remeh, menganggap biasa-biasa saja sholat, kita sudah rugi besar. Karena sholat itu bagian dari solusi dari semua persoalan kita, sepanjang sholatnya itu karena keimanan. Nah, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang baik, kita akan coba apa yang paling penting hikmah dari sholat yang bisa berdampak pada diri kita. Ya, yang pertama, seorang yang sholatnya khusyuk, kalau ilmu khusyuknya bisa dipelajari lain, tapi dalam khusyuk kehidupan, satu orang yang sholatnya bagus, yang pertama itu adalah selalu menjaga niat. Nah, inilah dia. Karena sholat itu hanya diterima kalau niatnya lillahi ta'ala betul. Jadi seorang yang sholatnya bagus itu biasanya selalu memeriksa niat di dalam melakukan apapun juga. Karena niat inilah yang menjadi alamat. Salah niat, salah alamat, tidak akan sampai. Nah, tidak semua orang sholat itu ingin sekali diridhoi Allah. Nah, harusnya sholat yang kita lakukan, saya mau sholat supaya lunas hutang. Jangan begitu. Saya sholat supaya Allah ridho kepada saya, dan nanti bagian lainnya adalah kita doa supaya dilunasi hutang. Jadi jangan sholat untuk minta jodoh, tapi sholat untuk mendapat keridhaan Allah, agar Allah suka kepada kita. Dan salah satunya nanti doa minta diberi jodoh. Nah, ini penting nih hadirin. Jangan sampai sholat kita hanya untuk meminta duniawi. Padahal kalau Allah sudah ridho kepada kita, Allah akan memberikan dunia yang terbaik bagi kita.
kepada Pak Operator ini lihat gambar A tuh delaynya agak panjang ya, mungkin diberi pilihan membuka pin dari yang aslinya juga boleh ini. Halo, ada operatornya kah? Delaynya agak panjang ya, maaf ya. Lihat yang gambar A, suara dan gambarnya itu lambat sekali. Ya, silakan A, lanjut. Ya, jadi diberi kesempatan supaya bisa memilih dari. Nah, begitu. Terima kasih ya. Lanjut. Bahwa mari sekarang kita sangat serius di dalam memeriksa niat, karena salah niat salah alamat. Nih, ada sebuah hadis sahih tentang orang yang pertama dihisab di akhirat nanti. Yang pertama adalah mujahid, ditampakkan semua amalnya, karunia Allah, dan dia mengakuinya, lalu ditanya, apa yang kau lakukan ya Allah? Saya sudah berjihad sampai saya mati terbunuh di jalanmu, saya lakukan karena engkau. Tapi Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Engkau berjihad agar dianggap pemberani, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu di dunia. Dan di akhirat ternyata orang ini diseret menjadi ahli neraka. Tidak kurang perjuangannya untuk Islam, tidak kurang pengorbanannya sampai dia mati, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengakuannya. Tapi mengapa dia tidak berhasil jadi syuhada dalam pandangan Allah? Karena dia kurang satu, yaitu hatinya, niatnya. Ternyata bukan untuk mencari keridhaan Allah, tapi mencari kedudukan, mencari penilaian, penghargaan manusia dengan menggunakan amal Allah, hak Allah. Tidak diterima. Yang kedua dihisab adalah orang yang belajar, mencari ilmu agama, lalu mendakwahkannya, mengajarkannya, dan belajar Quran, lalu membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakuinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar, saya sebarkan ilmu, saya baca Quran. Kadzabta, dusta kamu. Engkau belajar agar disebut alim, orang yang berilmu, dan sudah engkau dapatkan sebutan itu, agar engkau disebut qari'ah, dan sudah engkau dapatkan. Jadi ada orang yang ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh, ingin disebut ajengan, dan dia belajar hanya untuk sebutan itu, dan dia dakwah juga untuk memperkokoh sebutan itu. Ada yang menikmati disebut qari'ah terbaik, hafizo, dia belajar Quran, tapi niatnya bukan untuk mendekat ke Allah, hanya untuk diakui oleh orang, dinilai, disebut-sebut, dan memang ditakdirkan disebut. Itu di akhirat diseret itu menjadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang tahsinnya, tidak kurang merdunya, tidak kurang hafalannya. Yang kurang satu saja, hatinya, niatnya. Makanya hati-hati. Tidak cukup kita sibuk beramal, tidak cukup. Tapi wajib bagi kita untuk meneliti terus-menerus, memeriksa terus-menerus, ya, mengevaluasi terus-menerus niat yang ada di hati kita. Nah, sholat mengajari kita untuk selalu meluruskan niat. Qabla subuh, tahiyatul masjid, sholat subuh sama-sama 2 rakaat. Yang membedakan adalah niat. Makanya seorang ahli sholat yang khusyuk adalah orang yang sangat serius sekali memeriksa niatnya setiap saat. Karena apa nih? Karena ingin dipuji orang, karena ingin dikagumi orang, karena ingin dinilai orang, ingin disebut-sebut orang, ingin follower, ingin subscriber, ingin dikagumi orang. Nah, kalau sudah niatnya selain Allah dengan menggunakan amal-amal hak Allah, maka siap-siaplah bukan hanya tidak diterima amalnya, tapi bisa dimurkai Allah karena dia sudah syirik, menyekutukan Allah dengan niat yang lain. Riya itu syirik, ya, inna syirka la zulmun azim. 2,
Yang kedua, selain kita melatih diri untuk meluruskan niat dalam kehidupan, efek sholat adalah disiplin bersih, ya. Oh maaf, disiplin waktu. Orang yang sholatnya baik itu betul-betul sangat peka terhadap waktu. Karena Islam itu mengajari kita disiplin waktu. Sholat tahajud, sholat subuh, sholat syuruk, sholat duha, sholat duhur, asar, maghrib, isya. Tidak ada agama yang paling sensitif terhadap waktu selain Islam. Benar? Oleh karena itu orang-orang yang sholatnya bagus, dia tuh sangat sensitif dengan waktu. Dan ciri orang yang sensitif terhadap waktu dalam surat Al-Mu'minun ayat 3 tuh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang yang sensitif terhadap waktu itu cirinya adalah tidak mau melakukan perkataan, perbuatan yang sia-sia. Tidak ada manfaatnya. Karena tiap kali kita berkata, berbuat, pasti menggunakan waktu. Sedangkan waktu itu karunia yang sangat mahal, yang tidak akan kembali lagi. Makanya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya selalu tepat waktu, tidak mau menyia-nyiakan waktu, tidak mau melakukan maksiat, tidak mau melakukan hal yang tidak manfaat. Berkah dari sholat itu adalah dia benar-benar menjadi orang yang disiplin terhadap waktu. Tidak ada ngaret, tidak ada ngaret. Ya, orang yang sholat yang bagus itu kan, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, summa birrul walidain, summa al-jihadu fi sabilillah. Makanya sholat tepat waktu itu merupakan salah satu alat ukur keseriusan kita hubungan dengan Allah. Yang ketiga, ciri orang yang sholatnya khusyuk adalah disiplin bersih juga. Jadi sangat menjaga kebersihan. Selain bersih lahir, bersih pikiran, bersih harta dari yang haram. Jadi orang-orang yang sholatnya bagus tuh tidak ada gosip, tidak ada menggunakan harta haram sekecil apapun, tidak mau. Orang yang sholatnya khusyuk, tidak ada berpikiran kotor, perkataannya juga bersih, tidak ada perkataan kotor, tubuhnya bersih dari najis, dari yang haram, dari yang subhat, juga hatinya bersih, lingkungannya bersih, kamarnya bersih, karena ada masjid tempat sholat yang kotor, ada ustadz, ada mubalig yang kamarnya kotor berantakan. Ini tidak mungkin. Ya, bagaimana mungkin? Karena bagian pendidikan dari sholat itu membuat hidup kita ini berdasarkan hidup bersih. Wudu itu adalah mengajari kita untuk selalu hidup bersih. Orang tidak berani sholat kalau tidak wudu atau tayamum, karena memang fondasi Islam ditegakkan dalam kebersihan. Jadi kalau ada orang Islam yang benar sholatnya, nah biasanya salah satu efeknya itu adalah sangat mencintai bersih lahir, batin, akal, harta, begitulah. Lanjutkan nih, cukup segitu. Tambah nggak? Hal lainnya adalah hikmah dari sholat selain disiplin bersih juga adalah Islam mengajarkan lewat sholat ini disiplin fokus. Nah, hadirin sekalian, jadi orang banyak yang kurang berprestasi itu bukan kurang cerdas, tapi biasanya kurang fokus. Potensi seseorang itu hanya baru bisa berbuah kalau dia punya kemampuan fokus. Seperti sinar matahari, potensinya luar biasa, tetapi menjadi api yang membakar ketika dengan surya kanta, kaca pembesar, difokuskan. Jadi sholat itu melatih kita tuh bisa fokus kepada Allah dalam segala urusan. Tiap mikir apapun menjadi zikir, ya, fokus. Nah, nanti dalam kehidupan pun kalau kita melakukan sesuatu ya begitu, tiap mikir jadi zikir, tiap mikir jadi zikir. Kita sedang rapat,
banyak masalah. Dan ingat, Allah sedang memperhatikan kita rapat. Allah sedang mendengarkan kita rapat. Allah mengetahui solusi terbaik yang bisa dilahirkan dari rapat ini. Kita mikir, fokus, dan kita zikir. Mikir yang menyambungkan kepada Allah. Itulah sebetulnya yang dilatih dalam sholat. Fokus dalam kehidupan sehari-hari kita. Ingat anak, langsung ingat Allah yang menciptakan anak, menguasai anak, membulak-balik hati anak, dan hanya Allah yang bisa menyolehkan anak. Ingat urusan pekerjaan, ingat Allah yang menggenggam rizki, yang membagikan rizki, yang menahan, yang mengambil. Pokoknya kita harus dilatih fokus di dalam menyelesaikan masalah sambil fokusnya tersangkut ke Allah. Orang stres itu sederhananya adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena apa yang bisa diselesaikan tanpa pertolongan Allah? Tidak ada. Fadzkuruni adzkurkum. Nah, maka ingatlah padaku, kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Semakin kita ingat kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, karena Allah yang membulak-balik hati. Pikiran dibuat jernih, karena Allah yang bisa memberikan ide, gagasan, ilham, pemikiran brilian apapun, hanya Allah yang menguasai membulak-balik hati. Allah menggenggam setiap makhluk. Allah yang membulak-balik hati makhluk, yang menggerakkan, sehingga mudah saja. Tidak ada orang yang menitipkan hartanya di dompet duafa kecuali Allah yang menggerakkan. Nah, jadi itu salah satu di antara hikmah sholat adalah kemampuan fokus dan selalu tersambung kepada Allah di dalam segala urusan. Hikmah apalagi dalam sholat? Tumaninah. Ternyata di dalam fokus itu tidak harus stres, ya, tidak harus dalam fokus itu menjadi serba tegang, menjadi serba kaku. Tidak, ternyata Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bisa fokus dan rileks, tenang, tumaninah, berisi. Nah, mari kita biasakan pulang ke rumah, fokus ke anak-anak dan berisi. Nyapanya fokus ke anak, tapi pakai hati. Apa kabar sayang? Peluknya juga ke anak tuh yang pakai hati, tidak hanya sekedar bunyi, ya. Jadi kita biasakan ada kehadiran hati yang selain fokus juga tumaninah. Jadi kita menikmati hidup ini dengan kesibukannya itu seperti waktu kita sholat. Kita bisa fokus, tapi kita bisa menikmatinya penuh kenyamanan. Makanya orang-orang yang sholat itu hayyin, tenang, kalem, ajeg, tidak pelintat-pelintut, tidak mudah tersinggung, tidak mudah galau, tidak mudah panik, tidak emosional, ya. Orang-orang yang sholatnya bagus tuh tidak celetak-celetuk, kata-katanya tuh tidak sembarang berbicara, tidak sembarang berbuat, karena dia betul-betul dalam fokusnya itu merasakan lahir batin yang teduh meneduhkan, lahir batin yang tenang dan menenangkan. Lalu disiplin lainnya adalah tertib, ya, bahwa lihat bagaimana sholat itu mendidik seorang muslim itu tertib, selalu tahu aturan, selalu patuh aturan. Nah, ketertib itu membuat kita menjadi nyaman, hadirin. Banyak kerusakan di antara umat karena hidupnya tidak tertib. Di negara-negara yang belum Islam tetapi mereka mengamalkan tertib, Allah memberikan lebih banyak kenyamanan dan keselamatan. Betul? Harusnya dengan adanya sholat ini, umat Islam umat yang paling bersih, paling tepat waktu, paling tertib, paling rapi, Masya Allah. Dan yang terakhir, ya tentu saja banyak hikmah, tetapi sujud itu merupakan
nikmat yang sangat besar, karena sujud itu adalah posisi yang paling pas dari semua gerakan manusia, yang paling enak, yang paling sesuai dengan kebutuhan lahir batin kita adalah sujud. Baik dari faktor kesehatan, psikologis, keimanan, sujud, dan sujud adalah saat paling dekat kita dengan Allah. Berarti kalau orang sudah sangat menikmati sujud dengan benar, selain sujud sholat dan sujud-sujud lain yang disunahkan, dan benar dan nikmat, berarti dia sudah betul tuh sholatnya. Tapi kalau sujudnya tidak betah, tidak nyaman, tidak menikmati sujud, pasti ada masalah urusan kita dengan Allah. Karena saat sujud itu sangat yang spesial sekali, ya. Yang paling top dari sholat itu adalah sujudnya. Nah, kalau kita tidak bisa menikmati sujud, berarti ada masalah pada keimanan kita. Karena semuanya tuh tumpah pada waktu sujud, ya, harapan kita kepada Allah tuh. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Makanya kita lihat saja sujud kita. Kalau sujudnya cepat seperti ayam matuk gitu ya, itu bermasalah tuh. Mudah-mudahan kita menikmati sujud yang benar, sujud yang baik, sujud yang nikmat dalam sholat kita. Dan bonusnya adalah salam. Ternyata sholat itu sesudah urusan dengan Allah, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung produktif, menginginkan keselamatan, warahmatullah, menginginkan curahan kasih sayang, bagian wabarakatuh, dan keberkahan. Kiri kanan, artinya sesudah urusan kita selesai dengan Allah dalam sholat yang spesial ini, langsung kita produktif. Bagaimana menginginkan keselamatan bagi orang lain, artinya kita tidak merugikan orang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, juga menginginkan orang mendapatkan curahan rahmat dan kebaikan. Luar biasa sholat ini. Kalau hikmah ini saja yang kita lihat, di antara banyak hikmah yang belum terkuak, luar biasa. Disiplin niat, disiplin waktu, disiplin bersih, disiplin tertib, disiplin fokus, disiplin tumaninah, disiplin tawadu sujud, ya, dan disiplin salam, menebarkan rahmatan lil alamin. Ya, begitu, sudah lewat waktunya ya. Maaf ini kan sudah 30 menit lebih nih. Bagaimana? Halo. Ya, baik Pak. Mungkin biasanya 30 menit kan atau bagaimana harusnya? di susunan acara 30 menit. Iya, betul. Nah, betul. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab buat para jamaah untuk langsung bertanya melalui kolom chat maupun bertanya langsung. Dipersilahkan kepada para jamaah. Saya Ustadz moderator. Ya, silakan dihidupkan kameranya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, silahkan. Waduh. Terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Aghim, menjadi sebuah pertanyaan saya terkait dengan makna sholat, Ustadz. Rasulullah mengatakan bahwa jangan ke A saja nanyanya, itu banyak kiai di sini. Ya Ustadz, maksudnya ini saya sedikit mau bertanya Ustadz. Rasulullah mengatakan bahwa sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah, bagaimana pendapat Ustadz terkait dengan apa yang ditafsirkan bahwa hadis ini kita sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tetapi kita lihat 4 mazhab ini perselisihan kalau kita uraikan kepada hadis. Apakah tafsir hadis ini melalui sholatlah kamu sebagaimana Rasul sholat, ataukah makna yang lain Ustadz? Nah, ini saya masih bingung, saya masih kuliah. Oleh karena itu saya butuh penjelasan dari Ustadz
AGM. Mungkin saja saya kembalikan Ustadz. Ya, Mau Allah langsung dijawab Subhanahu wa Pak, Ta'ala atau dikumpulkan dulu pertanyaannya? langsung aja satu-satu ya. Oh, langsung aja. Baik. Silakan. Ya, maaf nih. Ya, adikku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dalam perintah Allah juga begitu. Nah, takdirnya kita lahir sebagai orang Indonesia. Di sini banyak yang kita pelajari dari mazhab Syafi'i. Lalu juga ada mazhab-mazhab yang lain ya. Kalau kita lihat perbedaan, jangan panik. Ya, husnuzon saja. Para ulama itu dengan keilmuannya ingin memberikan yang terbaik bagi umat. Maka kita pelajari saja perbedaan pendapatnya ya. Pilih yang paling kita yakini dan hormati pilihan yang lain. Kemudian kita sendiri jaga kualitas sholatnya, sing khusyuk. Sholat Rasulullah tuh pasti khusyuk. Nah, kalau masalah beberapa gerakan yang agak sedikit berbeda, itu bukan masalah besar. Yang paling jadi masalah itu adalah sholat kita kurang khusyuk dan kurang berdampak dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, fokus saja ke sana ya, supaya tidak ribet, karena tidak ada ujungnya kalau membahas perbedaan mazhab. Lebih baik pelajari, pilih yang paling kita yakini, hormati pilihan yang lain, dan fokuslah bahwa sholat itu benar-benar bisa mengubah diri kita dengan kehusuan sehingga menjadi orang yang lebih baik. Silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada di kolom chat. Mungkin dari awal tadi sudah mulai bertanya, ada jemaah, yaitu pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya bagaimana cara kita memanajemen waktu dan mempertekun niat sholat, dan apa boleh kita saat sholat itu bolong sehari terus besoknya 2 kali lipatnya? Pak Ustadz, terima kasih, wassalam. Mungkin bisa dijawab, Pak? Wah, putus barusan suaranya, punten bisa diulangi, maaf pertanyaannya. Intinya bagaimana memanajemen waktu dan mempertekun niat sholat, dan apakah boleh kita sholat itu bolong sehari terus besoknya 2 kali lipatnya, begitu mungkin untuk pertanyaannya. Oh, jadi hari ini nggak sholat, besok di 2 kali lipatnya tidak boleh ya. Nggak boleh, itu perintahnya memang sehari 5 kali. Enak pisannya, seminggu bolong nanti kedepruk aja. Seminggu depan 7 kali sholat, jangan, tidak ada. Itu tidak boleh, karena sholat itu perintah setiap waktu. Lalu bagaimana tentang manajemen waktu? Secara sederhana, manajemen waktu itu ditentukan oleh skala prioritas. Jadi kalau orang tidak punya skala prioritas, maka biasanya berantakan waktunya ini. Nah, orang-orang yang mau mengisi waktunya harus punya prioritas, mana yang sangat penting, mana yang kurang penting. Hal lainnya, manajemen waktu itu juga ditentukan oleh orang yang punya target atau tidak. Seperti kenapa kita belum hafal juz amma, karena kita memang belum punya target. Nah, pemanah itu kena kesasaran itu biasanya karena ada targetnya. Sesudah ada target, kemudian fokus. Nah, makanya mari kita dengan adanya sholat ini kita memperbaiki target-target hidup kita, baik jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Kemudian kita disiplin, berusaha memenuhi target kita, biasanya waktu kita akan terisi dengan baik. Tapi kalau kita tidak punya target, maka tidak punya program. Kalau tidak punya program, maka waktu kita akan banyak sia-sia. Itu diantaranya yang tahu ya. Gampang ngomong Maya. Silakan lanjut. Baik, untuk selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sebutkan nama? Ya, baik.
Silahkan. Muhammad Hussein. Ya, silahkan langsung bertanya. Masya Allah, syukron Ya, untuk ilmunya. Barakallah, saya sangat mengidolai padahal dulu saya membenci sebenarnya. Cuma saya pernah mengidoli. saya pernah mendengar ceramah di MRBJ, disitulah saya langsung jatuh cinta sampai menangis saya. Saya mau nanya jadi gini, seringkali kita mau sholat yang tumak nina dan sholat yang saat berjamaah di masjid. Tapi terkadang masjid-masjid sekarang saya tahu benar gitu cara sholat berjamaah tuh imamnya harus bacanya sempurna, terus tidak seperti dipatok ayam cepat-cepat gerakannya. Tapi terkadang kita menemukan hal yang seperti itu di kebanyakan masjid, masjid-masjid yang bukan seperti masjid raya ya. Kalau masjid raya mungkin punya kualifikasi untuk imam sholatnya, dan saya nyaman di masjid-masjid raya seperti itu. Cuma untuk ke sana memang agak jauh. Cuma memang saya terpaksa untuk ke sana, ya saya naik motor ke sana gitu daripada saya dapat masjid yang tidak tumanina. Bagaimana dosakah saya tidak berjamaah di masjid-masjid yang memang yang saya tahu sholatnya imamnya bacanya cepat-cepat atau bacanya kurang sempurna atau gerakannya juga seperti dipatok ayam. Seperti itu. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tiap orang tuh punya kualitas iman berbeda, tiap orang juga oleh Allah dititipi ilmu yang berbeda. Nah, ada yang belum paham dan menganggap sholatnya benar walaupun imamnya belum benar ya, karena belum tahu, sama-sama nggak tahu. Tapi ada juga yang sudah diberi ilmu lebih oleh Allah sehingga tahu ini imam nggak sempurna, ini imam salah. Nah, kalau gitu ada kewajiban bagi kita untuk membantu memperbaiki imamnya supaya dengan cara yang bijak ya, supaya sholatnya menjadi lebih sempurna. Tetapi faktanya juga tidak semua kita punya kemampuan untuk membantu memperbaiki imam. Nah, kalau kita tahu ini sholatnya salah dan kita punya keterbatasan membantu memperbaikinya, dan sepanjang kita sholat kita jadi ngedumel dan tahu ini salah, maka mencari tempat sholat lain yang kita yakini dan memang benar, ya mudah-mudahan ini bagian dari solusi ya. Gitu, tapi harus ada upaya tuh membantu imam untuk memperbaikinya. Hanya membantunya juga harus dengan cara yang bijak ya. Jangan sampai kita datang di satu tempat nanti dianggap sombong, malah selain imamnya tidak berubah, jamaahnya juga jadi benci ke kita karena mungkin kurang bijaksana. Yang jelas imam itu juga tidak niat berbuat jelek, hanya mungkin ilmunya belum sampai atau logatnya ada yang gurunya tuh ngajarinya begitu gitu, dia merasa benar tapi sebetulnya ada yang lebih baik yang belum dipelajarinya. Itulah, jangan sampai sebel dan benci ke imam ya, karena itu saudara kita. Silakan. Baik, selanjutnya silakan yang sudah memberikan raise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun ilmunya, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Rizky dari Bogor ya. Kemarin yang alhamdulillah bangun jembatan di sana ya, di Ciasahan. Oh, alhamdulillah. Gimana jembatannya sekarang dipakai masyarakat ya? Senang. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat. Alhamdulillah, Allah yang membangunkan semuanya ya. Kami cuma bagian jalan takdir ini. Langsung aja mungkin ingin sedikit bertanya tadi terkait hadis yang dijelaskan tentang 3 golongan orang-orang yang berbuat kebaikan, cuman mereka semua masuk neraka ya, bersebab niatnya. Nah, ini terkait niat ini memang gimana? Mungkin ada tips dari agar kita bisa istiqomah ya dalam niat lillahi ta'ala, karena saya merasakan niat itu, mengistiqomahkan niat itu sulit gitu, berubah-ubah
kadang sekarang niat lillahi ta'ala, mungkin nanti ke depan karena yang lain gitu. Mungkin ada tips dari AA agar kita istiqomah niat Ya, itu kan mata bukan karena yang lain. Itu mungkin AA atur nuhun, syukran, jazakallah khair. terima Assalamualaikum. kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang hati ini kan bulak-balik terus ya. Tapi ya di sanalah letak seninya. Jadi salah satu hikmah dari sholat ini memang kita harus selalu meluangkan waktu untuk memeriksa niat. Sebagaimana kita menulis alamat pada waktu kita akan kirim barang, transfer uang, kirim surat, kirim email. Kita harus pastikan dulu alamatnya, atau ngirim WA, ya kan? Ngirim WA juga tidak boleh salah kamar, itu pasti kita lihat dulu alamatnya. Nah, kenapa kalau kita ngirim barang memeriksa alamat, ngirim email meriksa alamat, ngirim WA meriksa alamat, ngirim surat periksa alamat, kenapa giliran kita berbuat sesuatu tidak memikirkan alamat dari amal ini? Jadi penting sekali nih bagi kita sekarang meluangkan waktu sejenak saja di hati. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, terima apa yang saya lakukan ini, semoga Engkau ridho. Waduh, itu beda. Kalau niat kita berusaha luruskan, tenang hati ini ya. Dan kalau niatnya tidak lurus, pasti tidak tenang. Kenapa tidak tenang? Karena Allah tahu niat kita bukan untuk Dia, ya kan? Maka pasti alarm. Kalau niat kita nggak lurus, nanti kita akan ada nggak enak di hatinya. Kenapa nggak enak? Ya Allah yang menanamkan nggak enak. Kalau kita betul-betul berusaha lillahi ta'ala, nanti Allah yang maha tahu isi hati kita akan menolong kita punya ada sakinah di hati kita itu. Kalau makin ikhlas, biasanya makin tenang, biasanya makin kuat, dan makin istiqomah. Dan ini tidak bisa sekali dengar ceramah langsung, wah ikhlas semua tuh, kasihan penceramah nanti ya. Semuanya ini proses sampai akhir hayat. Kenapa? Niat, karena setan selalu nipu. Nah, ada 3 tempatnya. Satu di awal. Kalau di awal itu yang dibesarkan itu adalah roja. Harap ya Allah terima amal saya. Nah, ketika sedang beramal, itu 2 yang kita lakukan, yaitu roja dan khauf. Ingin amal diterima dan takut amal kita tidak diterima. Tetapi kalau sudah kita beramal, yang kita besarkan adalah khauf, takut. Takut nih amal saya ini, sholat saya hilang, ngaji saya hilang, umroh saya hilang, sedekah saya hilang. Maka rasa takut ke Allah ini membuat kita tidak jadi memamerkan, tidak jadi sum'ah, tidak pamer dengan kata-kata nanti. Kalau riya itu memamerkan dengan penampakan, tapi kalau sum'ah memamerkan dengan cerita dan omongan. Iya. Silakan. Atur nuhun, Ya, nuhun. Assalamualaikum. Selanjutnya, Wallahu alam ya. Selanjutnya ada di kolom chat untuk pertanyaannya, saya akan bacakan. Terkadang saat sholat pikiran kita sering kemana-mana Ustadz, sampai lupa rakaat atau bacaan yang tertinggal dan membuat diri kita tidak tenang. Bagaimana cara kita kembali fokus dan khusyuk dalam sholat Ustadz? Ya biasanya itu sholat yang kurang bagus tuh dari persiapannya kurang bagus. Wah ini mulai susah lagi gerak nih ya. Beda lagi nih, pindah lagi wajahnya. Nah, biasanya sholat kurang bagus itu diawali, teorinya sih menurut persiapan yang kurang bagus. Kalau kan gagal dalam mempersiapkan, gagal dalam persiapan sama dengan mempersiapkan kegagalan. Nah kalau wudhunya kurang bagus, itu akan langsung berefek sholatnya juga kurang bagus. Maka mari kita siapkan wudhunya yang bagus, kemudian waktunya juga yang pas, yang bagus, kemudian pakaiannya juga yang proporsional, hormat kepada Allah. Nantinya kalau semuanya kita siapkan dengan baik, nah Allah memudahkan untuk bisa
untuk bisa melihat, menikmati sholat kan kita bisa khusyuk dengan pertolongan Allah, dan Allah melihat bagaimana kita bisa siap-siap untuk sholatnya tuh serius atau tidak. Tapi kalau kitanya cuek-cuekan, waktunya cuek, kudunya seenaknya, pakaian seenaknya, tempat seenaknya, dan Allah menyaksikan kita nggak serius ini, ingin mendapatkan sholat yang terbaik, ya susah khusyuknya. Tapi kalau kitanya siapnya baik, tanpa berlebihan ya, tanpa was-was, insya Allah Allah menolong kita sholat khusyuk. Ya begitu? Ya, baik A. Mungkin ada satu pertanyaan lagi di kolom chat A. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apabila ketika sakit berkepanjangan, cara membayar sholatnya seperti apa? Oh, sebetulnya dalam sakit juga ada rukhsahnya ya. Kita tidak bisa bangun, kita bisa sambil berbaring, bisa sambil duduk. Itu ada ilmunya tersendiri ya, ada fikih sholat ketika sedang sakit. Jadi tidak berarti kita meninggalkan sholat pada waktu sakit, karena tidak bisa bergerak juga dengan isyarat sudah bisa termasuk sholat. Terakhir itu bagaimana menjelaskan? Ya. Karena waktunya sampai pukul 14 mungkin bagus terakhir ini. Nah, ada banyak beberapa pertanyaan. Mau dijawab lagi ya untuk selanjutnya pertanyaannya? Oh, ya. Sudah, silahkan, tergantung satu lagi terakhir mungkin ya. Baik. Mungkin terakhir ya. Yang gampang aja, yang gampang. Oh, yang gampang. Jangan yang susah-susah, tidak boleh mempersulit orang lain ya. Assalamualaikum AA, bagaimana caranya mengajak suatu masyarakat di suatu cakupan RT atau dusun dengan menyejukkan dan menyenangkan agar masyarakat merasa nyaman dengan kita selaku pengurus masjid? Mungkin bisa dibagikan tips-tipsnya. Oh iya, pertama gini ya, kita jangan sampai hadir sebagai ancaman. Jadi kita hadir itu tidak, kan masyarakat itu beda-beda, kualitas imannya beda-beda, pengetahuannya ya nggak, beda-beda, tingkat keyakinannya beda-beda, kesibukannya. Nah, kita hadir itu jangan langsung merasa udah paling soleh, udah paling pinter, udah paling baik. Jadi kalau posisi kita udah merasa di atas, udah pasti orang nggak suka kedatangan kita, karena datangnya juga kita dengan kesombongan. Harusnya kita sadar bahwa kita ke masjid itu bisanya kita jadi ahli masjid karena Allah yang memberikan taufik kepada kita. Kalau Allah tidak menolong, kita juga malas ke masjid itu. Makanya kita tuh tidak boleh merasa lebih dari orang lain, tapi sebagai syukur kita membantu. Jadi bukan di atas, nih saya sudah ke masjid, bukan. Nih saya ditolong Allah ke masjid, maka saya akan berusaha membantu supaya yang lain juga ditolong oleh Allah, gitu. Nih saya sudah ke masjid, kalian belum ke masjid, pasti nggak bagus, karena kitanya udah ujub, udah sombong. Harusnya saya ini ditolong Allah, kalau nggak saya juga di rumah. Nah, saya harus berbuat sesuatu, membantu supaya yang lain juga ditolong Allah. Itu hati. Kemudian jangan langsung diajak, ya nggak, silaturahmi dulu, bawa makanan, bicara baik-baik. Nanti mereka melihat, ya orang itu baik-baik, ya orang masjid itu ramah-ramah, orang nggak usah diajak dulu, ya nggak, asal lihat dan merasa nyaman. Tapi kalau jarang datang, nyuruh ke masjid. Yang ketiga adalah orang tuh perlu ilmu. Jadi sebelum diajak ke masjid itu ilmunya disampaikan dulu. Sesudah lihat akhlak kita, kemudian kita bantu ilmunya sampai keutamaan baru. Dan jangan hanya sekali dua kali, yang keempat itu adalah harus siap dengan sabar berulang-ulang. Makanya selain ngajak juga doakan, karena yang menggerakkan orang ke masjid itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Gitu kurang lebih ya. Jangan ujub, jangan ria, jangan takabur. Karena kalau dicabut aja kita juga oleh Allah taufiknya, udah nggak ke masjid kita juga. Kalau Allah nyabut aja nggak bisa apa-apa kita. Baik, Nah, mungkin begitu. sudah terjawab, Pak. Hmm, Mungkin itu pertanyaan terakhir. ya. Mungkin ada closing statement dari AA untuk terakhir, AA. Ya, sholat itu adalah hadiah dari Allah yang sangat spesial. Maka jangan disia-siakan hadiah ini. Karena sholat itu adalah solusi ya. Dengan sholat Allah akan menolong kita. Makanya orang yang menganggap remeh sholat, dia tidak serius dengan pertolongan Allah. Sesudah iman itu adalah sholat. Syukron jazakallah kepada AA sudah menyampaikan nasihat maupun tausiah yang sangat bermanfaat buat kita semuanya. Dan kepada para penanya, mohon maaf yang tidak sempat dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Kami dari panitia mengucapkan maaf karena waktu sudah habis, dan insya Allah untuk tausiah dari AA sudah selesai, dan syukron jazakallah khair pada AA sudah berkenan menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat buat kita maupun buat AA pribadi sendiri. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mungkin Ya, selanjutnya. terima kasih dari AA, jazakumullah khair. Mohon maaf atas segala sikap dan penyampaian yang kurang berkenan, dan mohon didoakan agar Allah mengampuni dan Allah memberikan istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain di Istanbul, A. Semoga Indonesia ini para jemaah sekalian, untuk menutup acara kita pada siang hari ini, selanjutnya ada penutup serta doa dari Ustadz Ahmad Pranggono dari Cordova. Untuk Ustadz Ahmad Pranggono, dipersilakan Ustadz. Kepada saudara-saudara sekalian, baik yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, mari kita sama-sama tundukkan kepala, wajuhkan hati kita, munajat kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam selalu ketaatan kepadamu ya Allah. Amin. Inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah yang lemah ini, yang bodoh ini, agar selalu kami taat dan memperbaiki ibadah kami, ketaatan kami kepadamu ya Allah yang maha agung, yang maha mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih AA, terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Nuhun ya, pamitan sadayana ya. Ya. Baik, sudah selesai untuk acara kita, tausiah dari AA Gim. Dan untuk selanjutnya saya akan menyampaikan selaku MC. Sebelum pamit undur diri, saya ingin memperingatkan kepada jemaah semuanya untuk mendukung dakwah Cordova, Korps Dai Dompet Duafa, dan menyalurkan infak dan sedekahnya terbaik melalui rekening BNI di 0091541023 atas nama Yayasan Dompet Duafa
Republika dan memberikan kode unik 010. Baik, kepada jemaah semuanya, terima kasih, syukran jazakallah khair atas tausiah dan atas hadirannya pada materi ini. Saya selaku MC pamit undur diri. Ini siapa punya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abang Dodi, apa kabar?